Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro, Sobat Maestro yang kami kasihi. Kiranya damai sejahtera menjadi bahagian kita sekalian. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya beri judul renungan kita pada pagi ini, Tipe Pengikut Yesus. Dan sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mohon berkat. Di pagi ini biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami untuk memahami pengajaran firman Tuhan, untuk melihat bagaimana kami boleh menjadi bahagian dari kelompok yang disebut dengan murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi bahagian yang penting di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan, mohon berkat, mohon tuntunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan rohani sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang disebut pengikut Yesus. Namun saudaraku sekalian, mari kita melihat kepada diri kita melalui cermin dari cerita pengalaman apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika bersama dengan Yesus. Siapakah kita sesungguhnya? Saudara sudah berada di gereja mungkin, sudah mengenal Yesus, sudah pernah mendengar Yesus. Sesungguhnya siapakah saudara? Siapakah kita melalui kelompok yang saya coba buat seperti yang kita akan simak dalam renungan pagi pada pagi Sabat ini. Saudara-saudara, ketika Yesus berada di dunia ini, Dia memiliki banyak pengikut, memiliki banyak murid tentunya. Maka saudaraku sekalian, saya membagi dua bagian tentang tipe pengikut Yesus. Pertama, pengikut Yesus pada masa kemakmuran. Yang kedua, tipe pengikut Yesus pada masa penganiayaan. Rupanya bisa kita buat seperti itu oleh karena bisa terjadi banyak perbedaan apa yang terjadi ketika masa kemakmuran dan masa kesulitan. Pada masa kemakmuran, mari kita lihat sepintas apa yang terjadi ketika Yesus hidup dan mengajak orang menjadi murid-muridnya. Walaupun Yesus banyak melakukan pelayanan kepada banyak orang dan mengajak mereka menjadi pengikutnya, namun Yesus memiliki 12 murid penting yang akan menjadi penerus dalam mengajarkan Injil dan menyampaikan kerajaan sorga memang sudah sangat dekat. Nah, saudaraku sekalian, di antara murid-murid yang ada 12 ini dan juga murid-murid lainnya yang menjadi pengikut Yesus, saya golongkan yang pertama adalah penonton atau penikmat. Wah, siapa sesungguhnya penonton atau penikmat ini? Bila mana Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, Dia menjumpai banyak orang yang membutuhkan pelayanannya. Ada orang sakit, Yesus datang menyembuhkan. Ada orang dalam kekecewaan, dalam kesulitan hidupnya, Yesus menjadi penolong dan penghibur buat mereka. Dan ada pula orang-orang yang dalam kesulitan oleh karena keuangan dan ketidakmampuannya bahkan untuk makan. Maka Yesus bisa memberi mereka makan. Bahkan di pesta sekalipun, ketika orang sangat kesulitan karena kehabisan air anggur, Yesus bisa menyiapkan anggur yang terbaik. Dan di antara mereka yang sudah melihat dan mendengar apa yang dilakukan Yesus, mereka berbondong-bondong datang mencari Yesus menjadi penikmat.
mencari berkat Yesus, mencari berkat yang akan ditumpahkan oleh guru mereka, Yesus Kristus. Mereka boleh jadi dianggap sebagai penonton saja. Bahkan orang-orang datang hanya melihat, wah, mereka benar-benar akan menjadi murid-murid atau pengikut yang terberkati oleh karena sang guru mereka, sang guru yang maha hebat. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya seperti itu, mencari berkat-berkat yang akan dilimpahkan oleh Tuhan kita dan kita menikmatinya? Maka saudaraku, kalau hanya itu, ya saya garis bawahi, kalau hanya itu maka kita menjadi penonton atau penikmat saja dari sebagian besar murid yang disebut murid Yesus ini. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, yang kedua, masa kemakmuran bersama Yesus itu ada orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan politik. Maka yang kedua ini saya sebut dengan murid pejabat. Mengapa? Mereka ini hanya ingin menduduki jabatan tertentu dalam kerajaan yang disebut dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan yang dipimpin oleh rajanya Yesus, mereka ingin menjadi pejabat. Mereka ingin menjadi bahagian daripada pemerintahan Yesus, menjadi para menterinya. Dan orang-orang seperti itu memiliki tujuan politik menjadi murid Yesus, ya. Mereka ingin memiliki kekuasaan, kekuatan politik, di mana mereka memiliki kemampuan, ya, atau otoritas yang diberikan Yesus untuk banyak orang. Nah, saudaraku sekalian, di antara murid Yesus, di antara 12 murid Yesus, bahkan semua murid Yesus memiliki tujuan politik. Itu sebabnya saya sebut ke-12 murid Yesus ini bisa saja disebut sebagai para pejabat daripada murid-murid Yesus kebanyakan. Dan mereka memiliki tujuan-tujuan politik. Saudaraku sekalian, ada banyak agama-agama di dunia ini, termasuk gereja-gereja yang menyebut dirinya pengikut Yesus, memiliki tujuan-tujuan politik. Bahkan ketika mengumpulkan banyak orang, diharapkan dia bisa mendapatkan dukungan untuk menduduki sebuah kursi perwakilan dari pemerintahan kita. Nah, saudaraku sekalian, inilah pengikut Yesus yang disebut dengan pejabat, ya. Yang ketiga tentunya adalah hal yang indah di mata Tuhan, ya. Pada masa kemakmuran itu ada murid-murid yang memang benar-benar disebut murid. Kalau kita berkaca kepada beberapa orang, misalnya Maria, Marta, dan Lazarus, ketiga orang ini adalah orang-orang yang terpanggil, ya, terpanggil untuk menjadi murid Yesus oleh karena melihat keajaiban dan kasihnya yang begitu dalam. Bahkan Maria, yang disebutkan Maria dari orang yang pernah menjadi wanita tunasusila, ya, Maria Magdalena, adalah orang yang memang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dia adalah murid yang disebut sungguh-sungguh murid karena melihat kasih dan kemurahan Tuhannya, gurunya. Dan saudaraku, inilah yang diharapkan oleh Yesus. Murid-murid yang mau melihat bahwa dalam diri Yesus ada kuasa melalui kasihnya yang akan menyelamatkan mereka dari kehidupan dunia dan tidak ada tujuan-tujuan mencari berkat atau tujuan politik lainnya. Demikian saudaraku, yang pertama, pada masa kemakmuran ada 3 tipe pengikut Yesus. Dan yang kedua, pada masa penganiayaan atau pada masa kesukaran. Pada bahagian yang kedua ini, ya, pengikut Yesus pada masa penganiayaan ada, saya bagi 5 bahagian. Yang pertama adalah para murid yang penakut. Saya anggap 11 murid pada awalnya, pada waktu penganiayaan tiba, ketika Yesus sudah waktunya untuk menyerahkan diri menjadi kurban, ya, karena memang itu tujuan Yesus dilahirkan ke dunia ini. Ketika Yesus didatangi oleh sekelompok orang yang akan menganiaya Yesus, yang dipimpin oleh, ya, para tentara
dan kemudian ada di dalamnya murid Yesus yang memang mengkhianat, ya. 11 murid lainnya yang tadinya mengikut Yesus dan turut berdoa, dan ada 3 murid yang betul-betul dekat dengan Yesus turut berdoa namun juga ketiduran. Saat itu juga mereka melarikan diri, lari tunggang langgang. Mereka menjadi orang-orang yang tadinya berani menjadi penakut, saudaraku sekalian. Luar biasa. Dalam masa penganiayaan, dalam masa kesukaran, ada orang-orang yang tadinya hebat. Mungkin orang-orang yang tadi nyamannya luar biasa, ya mungkin pengkhotbah yang luar biasa, yang sering memberikan kesaksian yang luar biasa, tetapi pada akhirnya lari tunggang langgang. Ketakutan, itulah kelompok pertama pada masa penganiayaan, penakut. Yang kedua, pengkhianat. Tebakan saudara mungkin tepat bahwa yang dimaksud adalah Yudas, benar sekali. Tetapi bukan hanya Yudas. Banyak orang yang telah menjadi penikmat, menjadi penonton pada masa kemakmuran tadi, menjadi seorang atau kelompok orang pengkhianat yang menyeru-nyerukan salibkan Yesus, bukan orang yang tidak pernah menikmati berkat Yesus. Adalah orang yang pernah juga menikmati roti yang pernah dibagikan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, ada banyak di gereja kita mungkin akan menjadi pengkhianat. Namun pertanyaannya, siapakah itu? Apakah saudara dan saya? Diharapkan tentu saja bukan, ya. Saya berharap dan berdoa tentu saja bukan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang murid Yesus yang menjadi orang yang simpati. Nah, orang yang simpati ini luar biasa. Kalau simpatinya dilanjutkan dengan satu tindakan yang sungguh-sungguh mengasihi, mungkin bagus. Tetapi persoalannya seperti yang digambarkan oleh Matius pasal 26 ayat 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Ya, saya beri tanda kutip, dari jauh, sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Waduh, Yesus mau dihakimi, mau diadili, sedang diadili. Apa yang terjadi dan apa akhirnya nanti? Petrus melihat, mengikuti dari jauh. Apa saya masih bisa mengikut dia? Lihat saja kemungkinannya ke depan. Kalau memang hebat, saya akan ikut lagi. Tapi kalau dia mati, ya saya pergi buru-buru, ya. Saudara-saudaraku sekalian, ada orang-orang yang bersimpati. Kelompok kita, gereja kita, ya, mungkin sinode kita yang sangat besar, di dalamnya ada orang-orang yang seperti Petrus, bersimpati dan melihat ada banyak hal yang indah dalam diri Yesus, tetapi bersiap juga untuk lari, saudaraku sekalian. Saudaraku, ada banyak orang pada waktu Yesus juga diadili ini juga bersimpati, ya, tetapi tidak memutuskan diri untuk mengikut Yesus di dalam segala kesulitannya. Apakah saudara dan saya dalam waktu-waktu belakangan ini dalam keadaan sulit, oleh karena situasi COVID ini menuntut kita melakukan pekerjaan yang lebih berat, dan sehingga kita hidupnya menjadi sangat berat? Dan apakah kita masih mengikuti Yesus? Saudaraku sekalian, ada banyak pertanyaan yang mungkin terus menggumuli dalam hidup kita, dan tentu harapannya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan seperti yang pernah dialami oleh Rasul Petrus. Kemudian yang keempat adalah terpaksa. Ada murid-murid yang terpaksa, ya. Dicontohkan ini oleh seorang yang disebut dengan Simon dari Kirene, ya. Dalam Matius 27 ayat 32 dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, dan akhirnya mau memikul salib Yesus. Sesungguhnya siapa Simon itu? Dan dia mau datang ke sana ngapain, ya? Sampai-sampai pada akhirnya ditarik untuk dipaksa memikul salib Yesus. Simon dari namanya saja memang kelihatan nama daripada orang Yahudi. Tapi boleh jadi banyak nama Simon juga ya diyahudikan. Artinya ini proselit, yang tadinya bukan orang Yahudi, mengikut agama Yahudi, diberi nama orang Yahudi. Ya, bisa seperti itu. Karena disebutkan Simonnya Simon dari Kirene, karena Kirene bukan wilayah orang Israel, ya, berada di wilayah Afrika Utara, mungkin Libya, ya.
Jadi Simon dari Kirene boleh jadi adalah orang yang memang datang dari luar kota, dari luar negeri mereka, dari luar Israel ini, untuk mengikuti sebuah upacara penting, upacara Paskah yang diadakan memang 1 tahun sekali. Ini satu perjalanan ibadah atau ziarah yang baik yang dilakukan pada saat itu. Dan setahun sekali mereka datang, ya, mau berziarah, mengadakan upacara Paskah. Saudaraku sekalian, Simon dari Kirene tidak tahu bahwa domba Paskah yang biasa digunakan dalam perayaan Paskah yang dia juga suka lakukan, ternyata sesungguhnya dia sedang hadapi yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang adalah kurban sesungguhnya dari Paskah itu. Saudaraku, ada orang-orang yang seperti Simon juga, ya, yang sesungguhnya tidak ingin datang menjadi pengikut Yesus, tidak ingin juga berbakti di gereja, tidak ingin juga turut melayani, cuma terpaksa oleh karena ya orang tua saya seperti itu, ya mertua saya seperti itu, jadi saya juga ikutan saja, ya oleh karena tugas dan pekerjaan, ya tidak ada lagi pekerjaan, jadi saya ikut saja. Jadi terpaksa saudaraku mengikuti Yesus dalam kehidupan kekristenan ini. Apakah itu saudara dan saya? Semoga tidak juga. Dan saya berharap adalah saudara dan saya mengikuti bagian yang kelima ini, yaitu murid yang sesungguhnya dia digambarkan dalam pekabaran kita, renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yesus dan Yohanes Kekasih. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibu Yesus, "Ibu, inilah anakmu," dengan tentunya menunjuk kepada Yohanes, yaitu murid yang dikasihinya tadi. Kemudian katanya ayat 27 kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ya, seolah-olah Yesus sedang menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya, saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku, indah sekali riwayat atau peristiwa akhir daripada kematian Yesus, di mana dikelilingi adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk menyalibkan Yesus, tetapi juga ada orang-orang yang dengan rela, dengan ikhlas hadir dan tanpa rasa takut, dengan sungguh-sungguh simpatinya mengasihi Yesus. Siapa dia? Ibu Yesus. Dan ada murid yang dikasihnya juga tidak pernah merasa takut, walaupun mungkin mengalami pada waktu beberapa waktu sebelumnya, tetapi saat itu dia tidak merasa takut. Dia datang, hadir di sana, meneguhkan perjalanan kurban Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saya merindukan bahwa saudara dan saya adalah bagian daripada kelompok yang terakhir ini, yaitu orang-orang yang mengasihi Yesus, yang mengenal misi dan visi yang Yesus nyatakan pada kita, di mana kurban yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah sesungguhnya lambang, dan Yesus sendirilah kurban itu yang menjadi penebus daripada hidup kita yang jatuh ke dalam dosa. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya rindu bahwa saudara dan saya menjadi bagian penting dalam kelompok yang begitu banyak, tetapi sungguhnya ada kelompok kecil di dalamnya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan simpati dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan kita. Inilah doa kami, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan, untuk pengajaran yang kami dapatkan pada pagi ini. Biarlah oleh karena tuntunan Roh Kudus yang telah mengajar kami pada pagi ini, kami pun boleh diteguhkan dan dapat hidup sungguh-sungguh mengikut Yesus dan melayani Yesus, melayani banyak orang yang Yesus cintai juga. Inilah doa kami Bapa, mohon berkat untuk jiwa-jiwa yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena kehidupan yang pahit. Biarlah jamahan tangan Tuhan meneguhkan dan menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.